MI pada hari ini, serta tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah memberikan syafaat kepada kita dan memberi kejayaan buat kita semua. Bapak Ibu, para pengurus MCM yang saya hormati, sedikit saja tadi Mas Didi menceritakan, saya sedikit agak protes tadi sama tim IO. Kenapa tadi pada saat kita melaksanakan lagu Mars MCM yang sudah kita desain tidak bisa ditampilkan? Apakah mungkin bisa ditampilkan videonya, mengingat videonya itu memperpendek durasi saya dalam menceritakan sejauh mana. Tidak saja ya, kita tidak buang-buang waktu. Dulu pada tahun sekitar 2018-2019 MCM itu kita mendirikan, kita ketahui bersama mereka berdiri memang secara organisasi baru. Tetapi pada saat berkumpul organisasi ini tampil, sesungguhnya tokoh-tokoh yang bergabung pada MCM bukan wajah baru, tapi wajah lama yang sangat concern kepada bentuk perjuangan nilai-nilai keislaman yang Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Yaitu Islam yang menjadi rahmat buat alam semesta ini. Maka dari itu saya sampaikan pada saat kita melalui pesta demokrasi tahun 2019, banyak beberapa teman-teman kita yang pada kurang lebih 15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, itu mereka masih aktif sebagai remaja dan pemuda masuk dengan perjalanan kehidupannya. Mereka sudah masuk di usia menikah dan usia memasuki berkeluarga. Mereka berpesan kepada saya, katanya, kalau saja yang namanya KAHMI itu implementasi ataupun manifestasi yang bisa berasal dari alumni-alumni HMI, tapi alumni-alumni remaja Mesir tidak ada ini. Maka dari itu saya sampaikan kita perlu buat wadah. Apa wadahnya? Wadahnya yang kebetulan bagaimana teman-teman yang berasal dari aktivis pemuda-pemuda Mesir, mereka seiring seperjalanan dan telah berkeluarga, dan pada saat sekarang mereka mendapatkan amanah untuk menjadi ketua-ketua masjid di sekitarnya, mereka langsung tergerak untuk melakukan konsolidasi yang bersifat melahirkan sebuah organisasi. Pada saat itu pesta demokrasi kita ketahui pada tahun 2019 kental sekali bahwa suka tidak suka umat Islam itu sangat besar jumlahnya, baik itu dalam populasi maupun itu dalam hak-hak pilih dari kuantitas yang dimiliki. Maka dari itu kita lahirkan dengan MCM. Cepat sekali berkembang. Pada saat itu saya bertanya, ada beberapa teman-teman, Mas Wisnu, kita buat MCM karena pada waktu kita berpesta demokrasi banyak ceramah-ceramah yang diinterupsi oleh jemaahnya sendiri. Mereka diinterupsi. Kenapa? Jamaahnya itu menginterupsi pada saat sholat Jumat kepada pemberi khotbahnya, kepada penceramahnya. Mereka melakukan interupsi. Mengapa ceramahnya lebih kental politisnya dibandingkan ketebalan ayat-ayat Quran? Dan bukan itu saja, bahwa kita ketahui di Jakarta sebagai ibu kota, pada proses pilkada, pada proses pilpres, ini menjadi barometer. Dan kita yakinkan bahwa masjid harus berfungsi sesungguh-sungguhnya sebagai rumah ibadah. Dan masjid harus berfungsi sebagai rumah besar umat Islam. Bila mana kalau kita lihat seandainya dalam pesta demokrasi, seandainya dalam musibah bencana alam, hanya masjid yang infrastrukturnya paling siap di luar daripada TNI Polri. TNI Polri pun jumlah markasnya, jumlah kantornya tidak sebanyak yang ada di masjid. Masjid di Indonesia ada sekitar 800.000 masjid, hampir 1 juta masjid dan musola. Pada musibah bencana alam, pengungsian, masjidlah yang menjadi tempat pertama dibuka untuk bisa membantu dan melayani warganya. Begitu besar potensi keberadaannya. Akhirnya kita berpikir, bagaimana, apa hubungannya MUI, DMI, dan Masyarakat Cinta Masjid Indonesia MCMI? Kalau MUI kita ketahui, mereka organisasi tersebut lahir mengkonsolidasikan ulama dan lahir dan mengawal fatwa.
fatwa-fatwa ulama itu sebagai menjadi petunjuk, menjadi rekomendasi buat kita. Kedua, apa fungsi DMI? Di mana relasinya dengan kita? Kalau DMI, bagaimana ia mengkonsolidasikan tata kelola masjid, manajerial masjid, sehingga masjid itu mempunyai tata kelola yang baik, moderat, moderasinya beragamanya juga baik. Di mana letak MCMI? MCMI itu adalah bagaimana mereka menjemput, mengisi ruang-ruang masjid itu menjadikan sebuah kegiatan yang bermanfaat buat umat. Harus diisi. Bila tanpa MCMI masjid itu tentunya hanya kita harapkan bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi juga harus diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan yang memberi kemaslahatan umat. Tadi Mas Didi sampaikan, MCM itu sudah 24 provinsi ya Mas Didi, 28 provinsi. Karakter kegiatannya itu kita ketahui bersama beragam. Saya ambil contoh, di Sulawesi Selatan itu mereka mempunyai kekhasan dalam mengelola sebuah programnya yang disebut namanya adalah pelayanan untuk orang-orang yang dalam kedukaan. Bila mana ada orang dalam kedukaan, ya kan, cukup ke MCMI, semua pelayanan kedukaan itu dilayani dengan baik. Yang disebut adalah bank kain kafan. Jadi kalau membutuhkan kain kafan pada saat kedukaan, cukup bicara di MCMI Sulawesi Selatan dan akan dilayani dengan baik. Diketuai oleh Bapak Dani Pomanto, yaitu Wali Kota Makassar. Di sini ada sekretarisnya Pak Rewa, ada ya? Mana Pak Rewa? Bismillah, salam berjuang masyarakat cinta masjid Indonesia mau sejahtera. Ini sebagai ketua umum sebelum mengadakan Rapimnas didahului dengan seminar, karena saya ingin mendengar beberapa aspirasi dan coba untuk saya masukkan sebagai diskursus dan dalam bentuk dialog dalam dialektika ini. Kira-kira aspirasi ini bisa kita ikat di dalam sebuah pemikiran kita pada saat kita melaksanakan Rapimnas nanti, sehingga keputusan-keputusan kita itu tidak melantur. Keputusan-keputusan kita itu jelas, keputusan-keputusan itu kita bisa diturunkan di tingkat-tingkat Rapimda nanti. Nah, kita 3 sesi seminar ini kita melahirkan beberapa MOU, 3 MOU. Tadi Pak Didi menyatakan, kita berharap ada MOU akan dengan MCMAT, ada 50 tempat yang nanti akan kita berikan kepada provinsi-provinsi ini agar MCMAT itu apa, nanti dijelaskan oleh Pak Didi. Yang kedua, dalam konteks pemilu yang bermartabat, ada ketiga tim pasangan calon. Kita pastikan bahwa proses pemilu yang disesuaikan temanya tadi, yaitu peran masjid dalam menjaga stabilitas nasional dalam pemilu damai 2024 dengan luber dan jurdil menuju Indonesia sejahtera. Karena hampir semua orang menjanjikan pemilu damai, tapi perlu diketahui untuk pemilu damai itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Asas pemilu yaitu dengan luber dan jurdil itu menjadi pokok. Sepanjang tidak ada luber dan jurdil, asas itu dihilangkan, maka pemilu damai itu akan hanya menjadi slogan semata. Bagaimana melahirkan pemilu yang akhirnya memberikan sebuah pemerintahan yang legitimate, yaitu netralitas daripada aparatur negara menjadi taruhannya. Maka dari itu, pada sesi kedua kita jelaskan tentang pemilu yang bermartabat. Tadi dijelaskan oleh Pak Didi, dan pada saat itu juga dalam konteks pemilu nanti yang menyangkut netralitas pemilu, ini yang menjadi taruhan kita. Selamat datang Bapak Kapus Bintal TNI AD, sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau ini mewakili Bapak Kasat, yaitu Bapak Jenderal Mauludi Simanjuntak. Terima kasih Bapak Kapus Bintal yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Maka dari itu saya katakan bahwa di sini kita memberikan sebuah vokasi kepada para pengurus masjid. Jangan kita alergi dengan politik. Tapi politik yang seperti apa? Politik yang memberikan kebersamaan dan kerekatan umat.
Dan pada saat ini saya sampaikan, MCM ini memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurusnya untuk menentukan pilihannya. Dan MCM tentunya menjaga pemilu yang damai, menjaga netralitas pemilu ini agar pemilu ini bermartabat. Terkait dengan bagaimana membangun ekonomi keumatan dan dengan wawasan kebangsaan, ini menjadi tema yang pertama. Mungkin sangat penting kita memahami tentang ideologi Pancasila. Kalau kita ketahui ada dua logo yang di dalam baju MCM, mengapa di sampingnya ada Garuda, di sampingnya itu ada gambar. Dan yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini, semoga seminar nasional dalam Rapimnas Nasional kedua ini, khususnya seminar ini dimulai pada jam ini, dapat terlaksana dengan baik dan juga dapat memberikan inspirasi buat kita bagaimana sesungguhnya teman-teman yang dari daerah datang jauh ke sini mendapatkan berapa pencerahan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih. Salam hormat buat teman-teman. Nanti malam kita enak habis selesai acara kita bisa kongko-kongko, kita ngobrol-ngobrol. Dekat kok, di sini dekat mall, ya. Di sini juga dekat MRT. Kalau mau jalan-jalan, pokoknya tidak jauh dari sini. Sukses buat semuanya.